Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk saudara yang telah menyaksikan acara MRT ini. Jangan lupa di subscribe, kasih like, tekan tombol lonceng dan bagikan kepada saudara-saudara yang lain. Di episode yang ke-11 ini saya akan berbicara tentang jangan takut melangkah. Yosua 3 ayat 15-16a berkata demikian. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Keberanian adalah ketika kita merasa takut tapi tetap melangkah maju. Ada seorang pemuda memulai bisnis pembuatan keju di Chicago. Setelah beberapa waktu, bisnis tersebut gagal. Pemuda ini terlilit hutang yang cukup besar. Kemudian ada seorang teman yang memberikan nasihat kepada pemuda ini. Kamu telah melakukan kesalahan. Kamu tidak melibatkan Tuhan di dalam bisnis ini. Pemuda ini kembali merenung dan dia tersadar. Benar, saya tidak melibatkan Tuhan di dalam bisnis ini. Mulai hari ini, saya akan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan di perusahaan saya. Sejak saat itu, perusahaannya berkembang dengan luar biasa. Bukan saja berhasil keluar dari keterpurukan dan melunasi semua hutangnya, perusahaannya pun berkembang menjadi perusahaan produsen keju terbesar di dunia. Kita semua tentu tidak asing lagi dengan keju Kraft. Nama pemuda itu adalah James Louis Kraft, pendiri perusahaan keju Kraft. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat di dalam semua aspek kehidupan kita. Keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita memiliki tujuan, yaitu untuk kebaikan kita dan kemuliaan bagi namanya. Yang menjadi isu penting ialah, beranikah saudara melangkah maju tanpa Tuhan? Sama seperti James Louis Kraft. Ya, ketika dia berjalan sendiri tidak melibatkan Tuhan, bisnisnya gagal. Mengapa kita harus melangkah maju bersama Tuhan? Yang pertama, kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka perlu dipandu, dituntun dan dipimpin dengan suatu tanda atau rambu-rambu yang pasti sebagai penunjuk jalan, supaya mereka jangan tersesat. Demikian juga dengan kita di tengah situasi yang sulit ini, krisis ekonomi yang melanda negeri ini. Kita perlu dipandu, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita melangkah maju bersama dengan Tuhan? Yang pertama, fokus kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 2 firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita kepada dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Fokus kepada Tuhan bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan kita, bisnis kita, dan keluarga kita. Melainkan kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itulah fokus hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Untuk mengalami kuasa dan mujizat dari Tuhan, maka ada dua syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, hidup di dalam kekudusan. Yosua 3 ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Wow, besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Firman Tuhan mengatakan, kuduskanlah dirimu. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Salah satu arti dari kata kudus dalam bahasa Ibrani yaitu kados. Tuhan memanggil saudara saya untuk hidup sesuai dengan standarnya. Hidup sebagaimana Kristus hidup. Untuk mengalami hal yang ajaib, yang pertama hidup dalam kekudusan, yang kedua hidup dalam ketaatan. Kita dituntut untuk menjadi orang Kristen yang taat sampai akhir hidup. Bukan taat setengah-setengah atau taat pada musim-musim tertentu.
jika diberkati, jika kita disembuhkan, jika keluarga kita dipulihkan, baru kita mau taat. Tapi ketika kita mengalami krisis, masalah, kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit, kita tidak mau taat. Yang Tuhan kehendaki dari setiap kita adalah taat di dalam segala keadaan. Ketaatan adalah syarat mutlak bagi setiap kita. Jadi, untuk mengalami hal-hal yang ajaib, yang pertama, hidup dalam kekudusan dan hidup dalam ketaatan. Terus yang ketiga, bersama Tuhan kita pasti berhasil. Berhasil bukan tanpa kerja keras. Berhasil bukan tanpa proses. Dan bukan keberhasilan yang instan. Keberhasilan yang dimaksudkan di sini adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Ora et labora. Doa dan bekerja. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Percayalah, Tuhan yang memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita adalah di dalam segala aktivitas kita melibatkan Tuhan. Karena di dalam Yesus ada jaminan dan kita akan mengalami hal-hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, berikan kami keberanian untuk melangkah maju. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah kami boleh melakukan perintah-Mu Tuhan, yaitu hidup dalam kekudusan dan hidup dalam ketaatan. Maka kami akan melihat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang Kau lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali dalam acara MRT selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.